Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang fiqh menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Ummahatillah rahimakunallah, kaifa halukun? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Ini sudah berapa orang yang gabung ya? Bentar. Insya Allah 8 Ustazah. Sudah 8 ya, sudah 7 ya. Insyaallah. Baik. Untuk mempersingkat waktu ya supaya nggak banyak, sambil kalau masih ada yang belum masuk kita tunggu yang belum masuk. Seperti yang kita sepakati kemarin bahwasanya insyaallah hari ini kita murajaah surah Al-Balad dengan menyetorkan hafalannya ya 55 ayat. Kemudian insyaallah nanti kita lanjut ke surah Al-Fajr. Ya, barakallahu fiik. Silahkan. Yang Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Sampai ayat 5. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan syaitan dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama lah Allah, Ar-Rahmanir, pengasih dan maha penyayang. La uqsimu bihadzal balad. La sungguh bihadzal balad. La sungguh uqsimu, aku bersumpah. La uqsim bihadzal, bi dengan ini, al balad, negeri. Wa antahilun bihadal balad. Wa anta dan kalian hilun. Dan engkau Kalian atau engkau ya Ustazah? Wa anta. Ya. Dan kalian atau kalian atau kamu hilun hal-hal bihadal al-balad, bihada dengan ini al-balad, negeri. Wawalidi wa mawalad, wawalidi dan demi bapak, wawalidi wama dan apa yang walad dilahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sesungguhnya khalaqona aku menciptakan insana manusia fi balad, fi dalam kabad, kesusahan. Ayah sabu anran yakdiro alaihi ahad. Ayah sabu apakah menyangka al bahwa lan tidak yakdiro kuasa alaihi balad, yakdiro kuasa alaihi atasnya balad, seseorang. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu, dia berkata, ahlaktu, aku telah menghabiskan malan harta lubada banyak.
dengan jumlah banyak. Ayahsabu alam yarohu ahad. Ayahsabu, apakah dia menyangka, an, bahwa, lam, tidak, yarohu, yang melihatnya, ahad, satupun. Alam naja'allahu ainai. Alam bukankah naja'al, kami telah jadikan, lahu, baginya, ainain, dua buah mata. Walisanan wa syafatain. Walisana, dan lidah untuk berbicara, wasyafatain, dan dua buah bibir. Wahadainahun najdain. Wahadainahu, dan kami tunjukkan dia najdain, dua jalan kebaikan. Dan dua jalan kebaikan Dua dan jalan. kejahatan. Gitu saja. Dua jalan Wahadaina. wadainahu, dan Kami menunjukkan kepada mereka kepada dua mereka jalan. dua jalan kebaikan dan kejahatan, ya Ustazah. Dua Ya. jalan. Hai, sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Selanjutnya silahkan ayat 11 sampai 15. Masih melirik-lirik tapi Ustazah tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 11 sampai 15. Ya, nah, silahkan. Billahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fala qatahamal aqabah. Fala, maka tidak, aqtahamal, dia mempunyai, aqtahama, dia mempunyai, al-aqabah, jalan mendaki dan susah. Wa ma adraka mal aqabah. Panjang wa ma, Ustaz. Ya. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma, dan apakah adraka, kamu mengetahui, al-aqabah, jalan mendaki dan susah itu. Fakku raqabah. Fakku, memerdekakan, raqabah, budak. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Atau it'amun, memberi makan, fi, pada, yaumin, hari, zi, terjadi, masghobah, kelaparan. Yatima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yatima za maqrabah. Yatiman, anak yatim, za, yang mempunyai, maqrabah, hubungan kerabat. Sadaqallahul azim. Barakallahu, jazakillahu khairan. Wa fikir barakallah wa jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Syukran Ustazah. Ya, afwan. Selanjutnya, tafadholi. Ayat 16 sampai 20, silakan. Umi Wardah. Ya, siap insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Ayat 16 sampai ayat berapa tadi? 16 sampai 20. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Au miskinan la matrobah, atau miskinan, orang-orang miskin, za matrobah,
yang sangat melarat. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Summa kemudian kana adalah mina dari alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa tawasaw dan saling berwasiat bisobri dengan kesabaran wa tawasau dan saling berwasiat bil marhamah dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika mereka itu ashabu golongan maimanah kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Walladzina dan alladzina yang orang yang kafaru mereka kafir bi ayatina terhadap ayat-ayat kami. Hum mereka ashabu golongan al-mas'amah kiri. Alaihim narum muqsadah. Alaihim atas mereka narum api yang menyala muqsadah yang tertutup rapat. Allahumma bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Silakan Ya, yang belum baca. jazakallahu khair. Wa jazakillahu khairan. Ustazah, saya Ya, ayat silakan. 6 sampai 10 Ustazah. Oh gitu. Oh tadinya ngapal itu ya? Ya tidak apa-apa, silakan. Enggak yang nomor 1 dulu, enggak usah Ustazah. Yang bagiannya aja, kalau belum hafal ya nggak apa-apa bagiannya. Ya bagian nggak apa-apa bagiannya aja. Baik Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaqulu ahlaktu mala lubada. Yaqulu dia berkata, ahlaktu aku telah menghabiskan mala harta lubada yang banyak. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu, apakah manusia menyangka bahwa lam tidak yarahu melihatnya ahadun seorang pun. Alam naj'allahu ainain. Alam, bukankah naj'al kami telah menjadikan lahu baginya ainain dua mata, walisan wa safatain, walisan dan lisan, wasafatain dan dua bibir, wahadainahu an-najdain, wahadaina dan kami telah menunjukkan kepadanya an-najdain dua jalan, yaitu kebaikan dan keburukan. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustazah. Silakan Ustazah. Jazakillahu khairan. Selanjutnya silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Sri Wahyuni
Ya, Baca yang mana? Ayat berapa? tadi katanya 6 sampai 10. Oh gitu Oh ya. iya, Enggak silakan. apa-apa, Apa-apa. silakan. Silakan. Bagus. Enggak masalah, enggak masalah. Enggak apa-apa ya, Ustazah. Enggak apa-apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaqulu akhlaqtu malal lubada. Yaqulu, dia berkata, akhlaqtu, aku telah menghabiskan malah harta eh, Ibadah. harta apa, Ustazah? Ya, harta, malan, harta, lubada artinya Ya, malah harta lubada dengan jumlah yang banyak. Ayah sabu alam yarohu ahad. Ayah sabu, apakah dia menyangka bahwa lam tidak yarohu melihatnya ahad satu pun. orang pun. Ya. Ya, seorang pun kalau manusia ya Ustazah ya. Melihatnya ahad seorang pun. Alam naj'al lahu ainain. Alam, bukankah naj'al, kami telah menjadikan lahu baginya ainain, dua buah mata. Walisana wa syafatain. Walisana dan lidah, wa syafatain dan dua buah bibir. Wahadainahun najdain. Wahadainahu, dan kami tunjukkan dia an-najdain, dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Ya. Nah, Hasan, barakallahu fiik, sudah selesai ya. Jazakillahu khairan. Selanjutnya silahkan. Bunda Yu. 11 sampai 5 ya Ustazah? Sampai 15. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fala qatahamal aqabah. Fala, maka tidak, aqtahama, menempuh, al-aqabah, jalan yang sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Wa dan ma, dan tahukah, adraka, kamu, tahukah kamu, Wama adraka, dan tahukah kamu, dan wama, dan apakah adraka, tahukah kamu, ma, apa, al-aqabah, jalan yang sukar. Fakku raqabah, fakku, membebaskan, raqabah, perbudakan. Au it'amu fi yaumil dzi masghabah. Au, atau it'amun, memberi makan, fi, pada, yaumin, hari, di, mempunyai ya, di hari masghabah, hari terjadi kelaparan. Yaumin, hari, di, pada, masghabah, ke hari kelaparan ya. ya, Yatiman dza maqrabah. Yatiman, anak yatim, yang ada hubungannya, maqrabah, kerabat ya. ya, Au miskinan dza masghabah, atau miskinan, orang-orang miskin, yang mempunyai masrobah, yang sangat fakir ya.
Yang sangat melarat. Oh, yang melarat juga. Masrobah yang sangat melarat. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Tsumma kemudian kana adalah mina dari alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman watawa dan Watawasau watawasau saling berpesan bi dengan sobri dengan kesabaran dan watawasau dan saling berpesan bi dengan al-marhamah kasih sayang. ya, rahmat dan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika mereka itu ashabu golongan al-maimanah golongan kanan ya. Ya. Maimanah kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan alladzina orang-orang yang kafaru ingkar kepada ayatina ayat-ayat mereka ashabu golongan al-masy'amah golongan kiri. Ya. Alaihim narum muqsadah. Atas mereka api neraka muqsadah yang ditutup rapat. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Syukran Ustazah wa iyyakum. Naam. Afwan. Silakan selanjutnya. Masih ada yang belum baca? Apa sudah selesai semua? Udah Aam. Nomor 8 Boleh saya, Ustazah. Ibu Aam dulu ya. Nanti terakhir Ibu siapa ini yang terakhir nih? Hana. Oh ya. Satu saja, saya dulu ya. Iya baik, silakan. Saya sambil ngintip-ngintip ya, sebab saya belum hafal Ustazah. Ya nggak apa-apa, silakan. Ustazah boleh tanya surat apa aja boleh? Enggak, khusus Al-Balad. Harus Surah Al-Balad. Al-Balad. 5 ayat. Tinggal Baca milih. Al-Fajr. Oh, Ya, Al-Balad. tinggal pilih 5 ayat ya. Ya. Di surah Baiklah. Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Aku berlindung billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah. Aku bersumpahlah. Rahman. Terputus-putus ya? Suaranya ya? Enggak? Oh, Enggak apa-apa. Silakan. putus-putus nggak suaranya? Aku bersumpah. Nanti kedengaran kok, Bu. Silakan. Enggak kedengaran, Bun. Lanjut, Bun. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, aku bersumpah dengan hadzal balad, negeri ini, Mekah. Wa anta hilum bihadzal balad. Wa dan anta, engkau Muhammad, hilum bihada, hilum bihadal balad, bertempat di negeri ini. Wa walidiu wa ma walad. Wa dan walidi demi bapak, wa ma walad dan anaknya. Terus laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia fi kabad, berada dalam
susah payah. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ayah sabu, apakah dia alla yaqdiru, apakah dia mengira bahwa atau ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Shadaqallahul azim. Jazakillahu khairan, barakallahu Apa fiik. itu saja? Ya, wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Selanjutnya Umi Hana. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah Balad. Ya. Lamnya nggak panjang ya, balad, tapi balad. La uqsimu bihadzal balad. Ya, ahsan. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hilum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah. Ayah Wawalidin. wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian ayah dan anak. Ya. Wa walidi wa ma. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan bersusah payah. Ayah sabu'an layaqdiru alaihi ahad. Ya qadira. Ayah sabu alayaqdiru alaihi ahad. Dan aku dan janganlah mengira bahwa Apakah manusia itu mengira? apakah manusia itu mengira bahwa ada yang berkuasa di atasnya. Gitu. Tidak ada yang berkuasa di atasnya. Lanjut. Sudah selesai ya 4-5 ayat ya. Sadaqallahu Nah, alazim. bisa kita khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Masih ada yang lain yang belum baca? Ustazah yang lain hanya menyimak. Oh iya. Ya. Baik, kita lanjut ke surah Al-Fajr ya. Baik. Saya bacakan dulu sampai 10 ayat, nanti kita artikan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, kalau bisa kita selesaikan terjemahannya sampai 30 ayat. Kalau ada waktu, nanti dijelaskan beberapa ayat sampai habis waktunya ya, sampai selesai. Ustazah, boleh nggak kayak kemarin Ustazah baca, kami juga baca. Kayaknya bagus. Oh iya, boleh deh. Ya, Jadi sama-sama hafal Ustazah. Iya, jadi kayak kemarin keren Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Huruf ta-nya tidak mantul ya. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr.
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر Hal fi Hal fi dzalika dzalika qasamul hijr. Hijr. ألم تر كيف فعل ربك بعاد alam Alam taro taro kaifa kaifa fa'ala fa'ala rabbuka bi'ad. bi'ad إرم ذات العماد irama Irama zatil dhatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد walladzi وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Ayat berapa yang dibaca? Ayat 9 ya. وثمود Bilang وفرعون ذي الأوتاد wa fir'auna bil autad الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد inna ربك لبالمرصاد. Oke, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Sampai di situ dulu ya, 14 Ya. dulu. Jadi kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal laili idza asr, demi malam. Wal laili, demi malam. Ashrin, 10, yang 10. Demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i, demi yang genap. Wasyaf'i, demi yang genap. Wal watr, dan yang ganjil. Wal watr, dan yang ganjil. Wal laili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Wal laili, demi malam. Idza, apabila. Yasr, berlalu. Demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal, apakah fi dzalika, fi pada, hal apakah fi pada dzalika yang demikian, dzalika yang demikian, qasamul lidzi hijr, kasamu, sumpah.
sumpah lidhi bagi yang hijr, berakal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam, tidakkah? Ya. Alam, tidakkah? Taro, kamu perhatikan. Ini sudah berulang ya kata-katanya. Kadang-kadang ada ya-nya di belakang. Taro, yaro, gitu. Alam, apakah taro, kamu perhatikan? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka. Fa'ala, telah berbuat. Fa'ala rabbuka, telah berbuat. Rabbuka, Rabbmu. Tuhan kamu. Atau Tuhanmu ya. Bi'ad, terhadap kaum Ad. Terhadap kaum Ad. Irama dzatil imad. Irama yaitu penduduk Iram. Penduduk Iram. Dzati yang mempunyai. Yang mempunyai. Al-imad, bangunan yang tinggi. Amud, bangunan yang tinggi ya. Irama, penduduk Iram. Zati, yang mempunyai. Al-imad, bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati sama dengan alladzi, yang. Ya. Lam, belum pernah. Lam, belum pernah. Yukhlaqo, diciptakan. Mithluha, sepertinya atau yang serupanya. Jadi bangunan yang mereka bangun itu belum pernah dibangun oleh seseorang seperti itu. Fil bilad, dalam negeri yang lain. Atau pada negeri-negeri yang lain. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamuda, dan kaum Samud. Wa thamuda, dan kaum Samud. Alladzina, yang. Bisa diartikan orang-orang yang. Jadi kaum Samud itu adalah termasuk orang yang. Yang bagaimana? Jabu, memotong. Memotong atau memahat. As-sakhra, batu-batuan. Batu-batuan. Maksudnya batu-batu besar di situ ya, bukan batu kecil. Tapi bahkan dikatakan itu gunung batu. Batu besar. As-sakhra, batu-batu besar. Filwad, di lembah. Filwad, di lembah. Saya ulang kembali. Wa Thamuda, dan kaum Samud itu alladzina, yaitu orang-orang yang jabu, yang memahat atau memotong as-sakhra, batu-batu besar, bilwad, di lembah. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna, dan Fir'aun. Dan Fir'aun dzil autad, yang mempunyai pasak-pasak.
Al-autad. Jadi nanti kita akan setelah nanti masuk pada penjelasan nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-autad. Al-autad, pasak-pasak. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina yaitu orang-orang yang taghaw yaitu orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Fil bilad di negerinya, di negeri-negerinya. Fa'aktharu fihal fasad. Fa'aktharu lalu mereka banyak berbuat. Kathir, ada kata kathir, kathirun. Lalu mereka banyak berbuat. Fiha di dalamnya, di dalam negeri tersebut maksudnya al-fasad, kerusakan. Fa'aktharu fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat fiha di dalamnya al-fasad, kerusakan. Ya, sampai ayat 14 dulu insya Allah. Kita jelaskan sedikit. Surah Al-Fajr adalah surah ke-89. Al-Fajr itu diambil dari ayat yang pertama. Dan surah ini memiliki 30 ayat. Ya, lumayan panjang ya. Mungkin kita 2 kali pertemuan atau bisa jadi 3 kali pertemuan. Tapi kayaknya sih cuma 2 kali insya Allah. Jadi memiliki 30 ayat. Adapun di dalam surah ini memiliki 139 kalimat. 139 kalimat dan 573 huruf. Dalam surah As-Sajdah ini kita tidak menemukan ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat yang menyunahkan kita untuk melakukan sujud sajadah ya ini ya, sujud. Kemudian surah ini termasuk golongan Makkiyah, yakni diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun keutamaannya, surah ini tidak memiliki keutamaan secara khusus. Ya, tapi keutamaannya adalah seperti ayat-ayat yang lain. Ketika kita baca ayat ini, ketika kita baca surah ini, maka akan mendapatkan pahala per hurufnya. Ya. Namun ada beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menasihati Mu'ad ketika membaca, Mu'ad itu menjadi imam, kemudian membaca surah Al-Baqarah. Ya, lumayan surah Al-Baqarah itu kan terlalu panjang. Jadi ketika menjadi imam, Mu'ad ini membaca surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Mu'ad, apakah engkau ingin berbuat fitnah? Tidakkah engkau bisa membaca surah Sabbihisma atau surah Al-Balad yang sudah kita pelajari kemarin, itu ayatnya sampai 20, atau surah Al-Fajr atau surah Al-Fajr." Jadi kita melihat waktunya. Kalau kita sholat Isya ke Maghrib, maka bacalah surah pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya, kapan Rasulullah SAW biasa membaca surah-surah panjang? Yakni pada sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh itu mungkin justru kalau kita ya, kalau kita di Indonesia ini justru kalau sholat subuh itu sholatnya pendek-pendek. Kenapa? Karena masih ngantuk. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu kalau sholat subuhnya itu bacaannya surah-surah panjang.
Ya. Kalau surah-surah pendek itu biasanya dibaca ketika sholat zuhur ya, karena terik panas, sangat panas. Tapi kalau sholat isya itu surah-surah yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Maka Rasulullah SAW menegur Mu'adz supaya membaca surah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yakni surah Sabihisma atau surah Al-Balad atau surah Al-Fajr. Adapun sebab turunnya surah ini, bahwasanya surah ini mengingatkan orang-orang Quraisy. Ini kan Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Ya, Rasulullah SAW turunnya ayat ini mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya mereka itu sulit untuk didakwahi, sulit untuk diajak menyembah, mengikhlaskan penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan di antara mereka itu adalah penentang Nabi. Maka Rasulullah SAW membacakan surah ini, isinya surah Al-Fajr ini, yang mana di dalam surah ini menjelaskan tentang kaum Tsamud. Jadi ada 3 kaum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Karena begitu orang-orang Quraisy ini sangat sulit untuk diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah padanya. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW membacakan surah ini supaya mereka paham. Apa saja nanti yang akan dibahas di sini, yakni kaum Tsamud. Yang pertama adalah kaum Ad dulu. Ya. Kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Kemudian yang kedua, kaum Tsamud. Kemudian yang ketiga adalah Fir'aun. Kita baca ayat pertama. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan kata waktu di ayat ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan makhluknya sebagai media sumpah, berarti makhluknya itu memiliki keistimewaan khusus. Akan tetapi kebanyakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata waktu, ya. Menggunakan kata waktu seperti wal-lail, wan-nahar, demi waktu siang, wad-duha, demi waktu duha. Di sini wal fajar, demi waktu fajar. Ya, apa saja keistimewaan waktu fajar tersebut? Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan kata fajar. Ya. Mana saya sebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak itu menggunakan sumpahnya itu menggunakan atau berbicara soal waktu. Karena manusia itu akan ditanya tentang waktunya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kemudian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika meninggal dunia sampai mereka itu ditanya. Apa saja pertanyaannya? Yakni ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Ditanya tentang masa mudanya. Ya. Jadi itu tentang waktu. Jadi masa muda, di mana umurnya, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menggunakan atau bersumpah soal waktu. Wal fajr, fajar artinya di sini adalah fajar kadzib dan fajar shadiq. Ya. Fajar kadzib yakni itu menunjukkan bahwasanya sudah masuk waktu fajar tapi masih dibolehkan untuk sahur. Itu disebut dengan fajar kadzib. Masih belum jelas fajarnya. Akan tetapi kalau sudah masuk fajar shadiq, maka ini sudah tidak boleh seorang untuk melakukan sahur, ya, karena sudah masuk waktu subuh. Kemudian waktu fajar tersebut adalah waktu yang
berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah panjang. Karena pada saat itulah malaikat itu ikut mengaminkan ketika kita membaca ayat-ayat panjang. Kemudian malaikat menyaksikan. Selain menyaksikan juga mengaminkan. Maka pada sholat subuh itu benar-benar Rasulullah SAW mencari surah-surah panjang yang dibaca. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang bisa menjaga 2 waktu dingin, yakni waktu asar dan waktu subuh, niscaya dia akan dijamin masuk surga. Ya, man hafadha bardaini dakhalal jannah. Man shallal bardaini, barang siapa yang salat 2 waktu dingin, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Yakni salat asar dan salat subuh. Salat fajar dijadikan juga patokan untuk menyerang musuh. Jadi di zaman Rasulullah SAW ketika mau menyerbu ketika mau memerangi musuhnya, dia akan memasuki wilayah musuhnya itu ketika waktu fajar. Disitulah Rasulullah SAW melihat kalau tidak dikumandangkan azan, maka dia akan melanjutkan perang tersebut. Akan tetapi jika dikumandangkan azan, maka itu menunjukkan bahwasannya penduduk tersebut adalah muslim. Maka tidak jadi diperangi. Jadi sholat fajar ini dijadikan sebagai patokan untuk menyerang suatu tempat. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, aku ditolong di waktu pagi. Aku ditolong di waktu pagi dan kaum Ad dimusnahkan di waktu sore. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya, ayat yang kedua, walayalin ashrin. Walayalin dan demi malam ashrin yang 10. Malam yang 10 itu apa saja? Yang pertama, malam yang 10 itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah, dan ini adalah waktu-waktu yang istimewa. Kemudian yang kedua, 10 akhir Ramadan. Ya. 10 akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, 10 awal bulan Muharram. Ya. Ini awal waktu istimewa. Kemudian yang keempat, 10 hari atau 10 malam Nabi Musa menyempurnakan puasanya yang sebelumnya sudah berpuasa selama 30 hari. Jadi Nabi Musa berpuasa itu 40 hari dan 30 hari sebelumnya itu ditambahkan 10 hari menjadi 40 hari. Nah, ini ya pendapat para ulama ya. Jadi pendapat ulama itu banyak karena di sini menunjukkan apa yang disebut dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin ashrin, demi malam yang 10 yang mana saja. Nah, yang paling kuat di sini adalah yang pertama, 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya yang termasuk paling kuat di sini adalah 10 hari akhir Ramadan. Karena itu waktu-waktu yang turunnya Lailatul Qadar. Waktu yang istimewa. Wasyaf'i wal watr. Ini ayat yang ketiga, wasyaf'i dan wasyaf'i demi yang genap. Demi yang genap, wal watri dan yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil. Apa saja yang genap itu? Ya, di sini para ulama berpendapat bahwasanya disebut dengan yang genap-genap itu adalah makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sendiri, ya. Kemudian menjadikan genap ketika diciptakannya Hawa. Ya. Jadi semua makhluknya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada wanita, ya seperti itu ya. Jadi yang disebut dengan genap di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
wasyaf'i wal watri. Ada juga berpendapat bahwasannya wasyaf'i wal watri itu artinya adalah datang dan berlalu, datang dan pergi. Ya. Datang dan pergi. Hal fi dzalika, mana tadi? Wal laili idza yasri. Ya, wal laili idza yasri. Ya. Wal laili demi malam apabila berlalu. Wal laili idza yasri. Dan malam apabila telah berlalu. Maksudnya semakin malam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah waktu tersebut. Semakin malam harus kita perhatikan di sini, malam semakin berlalu itu banyak. Yang harus kita perhatikan bahwasanya ketika malam berlalu itu banyak kejahatan. Ketika malam semakin larut itu kita sebaiknya sholat, ya, itu diperintahkan untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sedikit saya jelaskan tentang tadi ini, walaili idza yasr. Demi malam apabila berlalu. Ini ada sebuah kisah di mana cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Zainal Abidin. Mungkin Umahat sudah sering menjelaskan bahwa ada orang-orang yang senantiasa di malam harinya itu justru banyak melakukan maksiat. Jadi ada dua macam ya. Ada orang yang di malam harinya dijadikan pada waktu yang sama, ya mungkin di malam hari itu banyak melakukan maksiat atau banyak melakukan kejahatan, tapi di sisi lain orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala justru melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan mencari pahala di malam tersebut. Seperti contohnya yang saya sebutkan tadi, yakni salah satunya adalah kisahnya Ali bin Zainal Abidin, yakni bukan cucu ya, cicitnya Rasulullah SAW dari Ali. Jadi cicitnya Ali bin Abi Thalib itu nanti ada namanya juga Ali bin Zainal Abidin. Jadi ketika di masa hidupnya Ali bin Zainal Abidin ini banyak beribadah di Masjid Nabawi. Jadi kalau malam itu dia berjalan melihat orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang miskin itu dibantu. Dengan cara bagaimana cara membantunya itu tidak mesti harus tahu orang yang dibantu tersebut. Sehingga karena saking pengennya beliau ini tidak diketahui apa yang dia lakukan, ya ini dia menjaga amalannya kepada Allah Subhanahu, menjaga amalannya kepada untuk terlihat kepada manusia karena menghindari yang namanya ujub, riya dan lain sebagainya, maka dia bersedekah di waktu malam. Jadi dia berjalan dengan jauh melihat siapa saja yang perlu dibantu. Nah, orang-orang miskin tersebut ketika di pagi harinya dia sudah mendapatkan di depan rumahnya itu gandum. Ya, gandum. Jadi dan Zainal Abidin ini sangat tahu sekali kalau sudah mulai kira-kira sudah mau habis gandumnya, itu nanti datang lagi pada malam berikutnya. Jadi dia tahu waktunya bahwasanya mungkin hanya 1 minggu habis ininya. Ya, nanti sebelum habis itu nanti orang miskin tersebut begitu membuka pintu sudah ada gandum di depan rumahnya. Nah, suatu ketika ada seorang imam yang meninggal dan itu dipikul sendiri ya oleh Ali bin Abi Zainal, ini dipikul sendiri dan tidak ada yang membantunya di waktu malam gelap. Kemudian dengan gelapnya malam dia menyusuri lorong-lorong orang-orang yang miskin, tempat orang-orang miskin, kemudian membantu mereka dengan memikul sendiri gandum tersebut. Sehingga suatu ketika ada seorang imam yang meninggal dan imam tersebut ketika dimandikan itu terlihat di punggungnya itu ada bekas yang hitam-hitam. Ya. Sehingga orang-orang pada saat itu melihat bahwa ini adalah bekas seseorang yang rajin memikul sesuatu, ya. Mungkin saja memikul gandum atau memikul apa. Nah, kebetulan ternyata di masa hidupnya Ali ada seorang yang pernah melihat dia
membagi-bagikan di malam hari itu, menaruh gandum di depan rumah orang-orang yang miskin. Ada seorang yang melihatnya. Kemudian Ali bin Abi Zainal ini mengatakan, tolong rahasiakan apa yang saya lakukan ini. Setelah orang tersebut imam tadi itu meninggal, maka orang tersebut tadi yang melihat Ali bin Abi Zainal ini, bin Zainal Abidin ini mengemukakan bahwasannya orang tersebut adalah yang selama ini yang membagi-bagikan gandum tersebut adalah Ali bin Zainal Abidin, imam tersebut. Maka di saat itulah orang-orang baru menyadari bahwa yang selama ini yang berikan kami, membantu kami makan adalah beliau. Dan setelah itu baru ketahuan ketika beliau sudah meninggal. Nah, inilah contoh daripada orang-orang yang bersedekah secara sir di waktu malam, di mana orang-orang yang lain mungkin lelap tidur, mungkin banyak istirahat, atau bahkan mungkin ada yang justru bermaksiat, maka beliau itu menggunakan waktu malam tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan salah satunya adalah kata walaili idza yasr. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika, apakah pada yang demikian qasamu sumpah lidzil hijr, bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya adalah tidaklah yang demikian itu sumpah untuk orang untuk apa ya, adanya sumpah itu untuk orang-orang untuk menjadikan bahwasannya ini dijadikan pelajaran, ya. Untuk dijadikan pelajaran dari mulai al-fajr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fajr? Pasti ada hikmah di dalamnya. Walayalin asyr, kemudian wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Kemudian di ayat yang kelima ini, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Maka apakah pada yang demikian itu sumpah bagi orang yang berakal. Terakhir, kita mungkin sampai ayat 6 dulu ya. Kita lanjutkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ya. Dengan sumpah tersebut, tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap kaum Ad? Apa yang dilakukan kaum Ad? Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita jelaskan apa yang dilakukan oleh kaum Ad dan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Ad. Dan bagaimana kita, apakah boleh kita mendatangi tempat di mana kaum Ad itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjut karena waktunya sudah lewat. Mungkin ada yang mau istirahat, atau ada yang mau melakukan hal-hal yang positif yang lainnya. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua dan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan tadi kita sudah menerjemahkan sampai ayat yang ke-14 ya. Berarti kalau 14 berarti satu orang insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti membaca, mungkin dibagi 3 aja supaya nggak terlalu banyak makan waktu. Terus bagi 3. 14 ini berarti dibagi 3. 5, 4. Ya nggak apa-apa, 554 ya. 554. Ya 554 ya. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah dan doa barakallahu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Jazakallah.